Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pembuatan database. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Putra Database dengan NIM akhir 070. Baik, lanjut pembuatan struktur database-nya. Pertama itu membuat create database dari spesifikasi yang kita pilih, yaitu minimarket. Setelah itu use untuk menggunakan database-nya, yaitu minimarket. Berhubung saya sudah membuat database-nya, jadi saya tidak menjalankan atau merunning-nya. Selanjutnya ini pembuatan tabel. Di dalam database minimarket ini ada 3 tabel. Yang pertama ini tabel pelanggan, yang kedua tabel produk, dan yang terakhir ini tabel transaksi. Nah, di sini yang pertama itu pembuatan tabel pelanggan. Seperti biasa pakai create untuk membuat tabel pelanggan. Yang atributnya ada ID pelanggan, bertipe integer, primary key atau increment. Nah, di sini integer ini bilangan bulat, primary key yang unik, auto increment itu kalau ada pelanggan baru otomatis tambahkan. Selanjutnya ada atribut nama pelanggan bertipe varchar 100 karakter. Not null tidak boleh kosong. Selanjutnya ada atribut email bertipe varchar 100 karakter unik. Nah, di sini unik tidak boleh sama. Dan yang terakhir, atribut yang terakhir nomor telepon bertipe varchar 15 karakter not null. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini keterangannya sukses ya, bisa dilihat. Nah, sini sudah masuk tabel pelanggan. Yang kedua ini buat tabel produk. Sama seperti perintah yang awal, create table produk. Nah, itu atributnya ini ada ID produk bertipe integer, primary key atau increment. Sama yang awal. Yang selanjutnya ada atribut nama produk bertipe varchar 100 karakter not null, boleh kosong. Selanjutnya ada atribut harga bertipe integer not null. Cek kondisi di sini harga lebih besar dari 0. Dan atribut yang terakhir ada stok bertipe integer not null ya, boleh kosong. Default apabila stoknya tidak diisi otomatis 0. Nah, ini mengecek kondisi stok itu harus lebih besar sama dengan 0. Lanjut kita jalankan. Nah, di sini tulisannya sukses, berarti sudah masuk ke database-nya. Kita refresh dulu. Nah, sudah masuk. Lanjut pembuatan tabel yang terakhir ini tabel transaksi. Sama perintahnya, query-nya yaitu create tabel transaksi. Nah, atributnya ini ada ID transaksi bertipe integer, primary key atau increment. ID pelanggan integer not null. Selanjutnya ada ID produk bertipe integer not null. Selanjutnya ada atribut jumlah bertipe integer not null. Cek kondisi jumlah harus dibesar sama dengan 1. Selanjutnya ada atribut total harga bertipe integer not null, dan cek kondisi lagi total harga harus lebih besar dari 0. Nah, yang atribut yang terakhir di sini ada tanggal transaksi, yaitu date time, berarti mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan atau relasi memakai foreign key. Nah, di sini foreign key yang pertama ini ada ID pelanggan reference. Referensinya dari tabel pelanggan dari kolom ID pelanggan. Relasi atau foreign key yang kedua ini ada ID produk reference. Referensinya dari tabel produk dari kolom ID produk.
Setelah itu kita jalankan. Nah, sudah masuk, sudah sukses keterangannya. Nanti kita refresh. Nah, sudah kelihatan. Selanjutnya ini menginsertkan atau mengisi kolom di tabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama dari data pelanggan, query-nya yaitu insert into dari tabel pelanggan. Kolomnya ada nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Value-nya ada di sini Rafael, Eva Tanjani, Siska, Februari ini. Bisa dilihat sendiri. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini keterangannya sukses. Untuk melihat isinya bisa langsung ke sini. Nah, sudah masuk ya ke database-nya. Lanjut yang kedua, memasukkan data produk. Sama seperti tadi, pakai insert into dari tabel produk. Kolomnya ada nama produk, harga, stok. Value-nya itu ada kopi susu, harganya 15.000, stoknya 50, dan seterusnya. Setelah itu kita jalankan atau keterangan. Nah, di sini keterangannya sukses. Untuk melihatnya ini bisa di sini. Nah, sudah masuk ke database-nya. Dan yang terakhir ini memasukkan data transaksi. Di sini istimewanya tanpa memasukkan ID transaksinya, otomatis sudah ada. Seperti biasa, query-nya yaitu insert into dari tabel transaksi, kolom ID pelanggan, ID produk, jumlah, serta total harga. Value-nya yaitu ini 1, ID pelanggan 1, ID produk 1, jumlahnya ada 2, dan total harganya itu ada 30.000, dan seterusnya. Kita jalankan. Nah, di sini keterangannya sukses. Kita cek di tabel transaksinya sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya DDL. Nah, DDL di sini singkatan dari data definisi language atau struktur. Fungsinya ini digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, menghapus struktur objek dalam basis data. Nah, query di sini ada 3, yaitu create, ada 4, create, alter, drop, dan truncate. Di sini saya tidak menjelaskan semuanya, cuma mengambil salah satu dari query ini, yaitu alter. Nah, di sini ada studi kasus ingin menambahkan kolom baru, yaitu alamat pada tabel pelanggan. Di sini pakai query-nya yaitu alter dari tabel pelanggan, add menambahkan kolom dari kolom alamat bertipe teks. Kita jalankan. Sini keterangan sukses. Untuk melihatnya ini bisa di tabel pelanggan. Nah, di sini otomatis sudah masuk alamatnya. Lanjut kasus dengan yang kedua ini ingin mengubah data kolom telepon agar bisa menampung lebih panjang, yang awalnya tadi 15 menjadi 20. Nah, di sini 15 jadi 20. Nama perintahnya pakai alter tabel dari tabel pelanggan, modifikasi kolom nomor telepon bertipe varchar yaitu 20 karakter. Jalankan. Nah, di sini sudah sukses keterangannya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
selanjutnya, sebelum masuk ke sini, perkenalkan saya Purwodadi dari Aktor 07. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu terkait DML. Nah, jadi DML di sini adalah singkatan dari Data Manipulation Language, yang mana DML ini digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Nah, beberapa poin dari DML itu ada 3, ada insert, update, dan juga edit. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang update, yang mana di sini saya akan mengurangi stok kopi susu karena ada pembelian baru atau penyesuaian. Di sini saya mengambil tabel produk, kemudian mengatur ulang stoknya yaitu dikurangi 2, kemudian penempatannya di ID produk. Jadi kita akan dulu. Jadi di sini sukses. Bisa dilihat di sini stok kopi susu yang awalnya 50 menjadi 40 karena ada 2. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu update. Di sini saya akan mengubah email di datang itu update tabel pelanggan, kemudian mengatur ulang emailnya dari email.com, yaitu penempatannya di ID pelanggan 2. Di sini udah berubah jadi selanjutnya yaitu delete untuk menghapus data transaksi tertentu. Nah, misal di sini saya akan menghapus transaksi ID 3. Di sini delete from ada transaksi, penempatannya di ID transaksi 3. Jadi di sini untuk ID transaksi yang nomor 3 sudah hapus. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Perkenalkan, nama saya Siska Rodobusana dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang DQL atau Data Query Language, yaitu berfokus penuhnya pada pengambilan data dari database. Misal, ini ada menampilkan semua produk yang harganya di atas 12.000. Itu selain nama produk, harga stok dari tabel produk yang dimana harganya itu di atas 12.000. Nah, di sini akan menampilkan semua produk yang harganya itu di atas 12.000. Selanjutnya yaitu menampilkan riwayat transaksi lengkap dengan nama pelanggan dan nama produk menggunakan join. Jadi kita akan menggabungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Ini ada menampilkan ID transaksi dari tabel transaksi atau disingkat T, terus nama pelanggan dari tabel pelanggan yang disingkat P, nama produk dari tabel produk yang disingkat TR, terus jumlah dari tabel transaksi, lalu total harga dari tabel transaksi. Karena di tabel transaksi tidak ada nama pelanggan dan nama produk, maka kita akan menggabungkan menggunakan join, yaitu join pelanggan atau disingkat P dengan tabel transaksi. Untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel pelanggan, kita menggunakan ID pelanggan. Lalu menggabungkan tabel produk dengan tabel transaksi, yaitu untuk menghubungnya yaitu ada ID produk. Nah, otomatis sudah terhubung tabel satu dengan tabel yang lain. Untuk materi selanjutnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Rifat Jadi dengan NIM akhir 068. Saya akan menjelaskan DCL. DCL adalah data control language atau keamanan fungsinya untuk mengatur akses dan keamanan database. Di DCL ini memiliki dua singkat utama yaitu grade dan info.
Query sendiri ini memiliki fungsi untuk memberikan akses kepada pengguna tertentu atau role agar dapat mengakses atau memanipulasi objek basis data seperti select, insert, update, atau delete. Kemudian revoke fungsinya untuk mencabut atau membatalkan kembali akses yang sebelumnya telah diberikan kepada pengguna. Di DCL ini memiliki contoh sebentar itu membuat user dan bernama kasih minimarket menggunakan create user dan divide dan kemudian contoh penggunaan dari brand seperti itu memberikan identifikasi untuk melihat produk dan mengisi data transaksi menggunakan brand select on dan brand insert on. Kemudian revoke ini kembali isi user kasih pada tabel produk. Kasih tidak boleh menambah produk. Gunakan bagi revoke insert on. Kemudian TCL dan TCL berikan dari transaction control language transaksi atau alun yang fungsinya untuk mengelola transaksi di dalam database. Di TCL ini memiliki 3 tingkat utama, yaitu yang pertama commit, rollback, dan setpoint. Commit sendiri memiliki fungsi untuk menyimpan semua perubahan data secara permanen ke dalam database, dan rollback fungsinya untuk membatalkan perubahan yang belum disimpan atau uncommit. Dan yang terakhir setpoint fungsinya untuk menandai titik tertentu dalam transaksi agar rollback dapat dilakukan sebagian tanpa mendatangkan seluruh proses. Lalu contoh dari filenya pertama, memulai sesi transaksi aman menggunakan query start transaction. Lalu yang ke-1, input data transaksi. Rafael membeli 1 roti coklat seharga 10.000. Terus menggunakan query insert itu untuk memasukkan data ke dalam tabel setelah disediakan. Dan value-nya 1, 2, 1, 1 ini sebagai ID pelanggan dan 2 ini sebagai ID produk dan 1 ini jumlah yang kemudian ini akan ada. Kemudian membuat setpoint setelah mendapat transaksi keuangan menggunakan query setpoint transaksi tercatat. Kemudian langkah yang kedua, mengurangi stok roti coklat di tabel produk. Ini fungsinya untuk query ini fungsinya untuk mengupdate satu data. Kalau produk tadi menggunakan query update di tabel produk, set stock 1 dengan menggunakan ID produk sebagai query untuk mencari lokasi dari produk itu menggunakan query. Bagian pengecekannya adalah jika sistem ternyata habis atau minus, kita jalankan perintah rollback untuk transaksi data. Jika semua langkah sukses dan valid, simpan permanen ke database dengan query commit. Mungkin segitu aja pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kita, kelompok 4. Jika ada salah berada, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.